Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di malam hari ini. Dan Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saudara. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang saya sampaikan adalah peranan anak-anak Tuhan. Apa sih peranan anak-anak Tuhan? Ini yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya kita berdoa agar kita diberkati oleh firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami lagi berdoa mendengarkan firman Tuhan, berkati kami, menolak segala kegelapan, segala yang tidak sehat, segala yang jahat dalam nama Yesus. Tubuh kami adalah bait Allah di mana roh Allah tinggal. Tubuh kami tempat kediaman Allah, di mana terang Allah berkuasa atas kami. Tuhan Yesus, Engkau hadir atas kami, sehingga kami yang mendengarkan, kami sama-sama diberkati Tuhan. Baik yang menyampaikan firman Tuhan, juga yang mendengarkan sama-sama diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya akan membaca dari Matius 5. Matius 5. Nah, Matius 5 ini sering kita dengar, bukan sesuatu yang baru. Kita akan mendengarkannya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus mengatakan peranan anak-anak Tuhan itu menjadi terang dan garam, terang menerangi dunia ini. Karena dunia ini ditutupi oleh kekelaman, dunia ini ditutupi oleh kegelapan. Namun terang Tuhan itu terbit atas kita, sehingga terang itu menerangi kegelapan, menghalau kegelapan, menelanjangi kegelapan, sehingga terang itu menjadi transparan, menjadi nyata terangnya, menjadi kelihatan. Dan kita bisa melihat peranan orang Kristen adalah anak-anak Tuhan adalah garam dunia yang menggarami, memberikan rasa enak bagi dunia ini, membawa perubahan bagi dunia ini, memberikan sesuatu yang berbeda kepada dunia ini. Supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu baik di mata orang dan juga di mata Tuhan. Ketika kita membuatkan yang baik dan membuatkan yang benar, maka kita memuliakan Bapa di surga, dan orang lain pun terbawa untuk memuliakan Bapa di surga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya peranan ini bagi kita semua anak-anak Tuhan, menjalankan fungsinya sebagai terang, sebagai garam, dan juga sebagai yang menyatakan diri suratan Kristus yang memuliakan Bapa di surga. Kita mulai yang pertama. Saudara, jadilah terang dunia. Terang dunia. Firman Tuhan katakan, jadilah kamu terang dunia. Yang pertama, kamu jadi terang dunia. Bukan terang hanya di salah satu tempat,
terangmu bercahaya hanya di daerah tertentu atau di lokasi tertentu, tetapi dikatakan dunia begitu luas, tapi terang kita sebagai terang yang menerangi dunia, sehingga terang kita terang yang menghalau, menerangi, menepis kegelapan di dunia ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terang dunia membawa peranan kita berfungsi, kita aktif, kita menyatakan kesaksian tentang hidup di dalam Kristus di tengah-tengah dunia ini, di dalam pekerjaan, di dalam kegiatan kita, mungkin di lapangan, kegiatan-kegiatan institusi-institusi swasta, dimanapun kita berada, kita menyatakan saksi Tuhan. Terang Tuhan itu kelihatan. Kita bisa dibedakan dengan orang-orang dunia. Karena apa? Karena kita adalah terang dunia. Saudara-saudara, luar biasa sekali. Kita terang dunia. Segala kekelaman yang menghimpit dunia ini diterangi, diselamatkan, dibebaskan, dilepaskan dari kegelapan. Saudara, dunia penuh dengan persoalan. Dunia penuh persoalan. Saudara, jangan takut dengan dunia yang penuh persoalan. Ada sakit penyakit, adalah masalah pengangguran, masalah ekonomi, masalah kehidupan. Tanpa terang Tuhan tidak akan bisa kita mengalahkan dunia ini. Karena itu Yesus katakan, engkau harus mengikut aku, sehingga engkau tidak berjalan dalam kegelapan, sehingga engkau mempunyai terang hidup. Terang hidup itu dalam hidupmu, menerangi dunia ini. Saudara, jangan takut dengan situasi kesulitan keuangan, situasi kesulitan penyakit, situasi kesulitan masalah-masalah kehidupan di bumi ini. Ingatlah, terang Tuhan telah terbit atasmu, dan kemuliaan Tuhan ada atasmu, sehingga kamu menjadi terang dunia. Jangan terang kita lupakan. Jangan terang yang bercahaya itu kita tidak fungsikan. Jangan terang yang bercahaya itu ada atas kita itu kita abaikan, sehingga kita tidak dapat menerangi, tidak dapat membawa cahaya kemuliaan Tuhan, tidak dapat menyatakan saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Karena apa? Karena kita sendiri menghindar, karena kita sendiri tidak mau, karena kita sendiri tidak percaya bahwa kita adalah terang dunia. Oh saudara, Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Yesus sanggup memulihkan keadaan ekonomi. Yesus sanggup memberikan kebebasan dari kuasa kegelapan. Yesus sanggup melepaskan dari segala yang jahat. Yesus sanggup menolong, menyokong, memberkati hidup kita. Amin. Saudara, jadilah terang dunia. Jangan takut, jangan menghindar, jangan sembunyi terhadap persoalan. Hadapi, lewati persoalan itu dengan terang Tuhan. Maka persoalan itu akan keluar dan akan jauh dari hidup kita. Artinya kita menyelesaikannya. Artinya kita melewati persoalan tersebut karena ada terang Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadilah terang dunia. Kedua, jadilah garam. Garam itu memberikan rasa enak. Garam itu juga bisa memberikan perlindungan dari kebusukan makanan.
Karena itu garam itu sangat penting sekali. Memberikan rasa yang baik. Jangan kehilangan rasa yang baik yang dimiliki olehmu. Rasa yang baik ini hilang akan menjadi hambar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tidak lagi berani menyatakan tentang kesaksian anak-anak Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Karena sudah kehilangan yang baik. Bahaya sekali. Kalau garam sudah kehilangan keasinannya, maka tidak ada gunanya selain diinjak dan dibuang orang. Kamu adalah garam yang bisa memberikan rasa asin bagi dunia ini, sehingga dunia ini terbebas dari kekelaman, dari kegelapan, artinya dari kebusukan. Garam melindungi dari kebusukan, memberikan rasa enak, rasa baik. Kehadiran kita memberikan rasa baik, memberikan nuansa yang dapat mengubah dunia ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di sini dikatakan garam dunia, bukan garam-garaman, garam dunia. Saudara diangkat menjadi garam dunia, luar biasa. Kalau di rumah saya punya garam, itu hanya garam untuk makan saja, tidak sampai ke rumah orang lain. Hanya di rumah kami aja kami nikmati rasa garam itu dengan lauk pauk. Ini Tuhan katakan garam ini bisa sampai ke dunia. Pengaruh kita bisa sampai ke dunia. Amin. Karena garam itu, garam yang ada dalam diri kita itulah garam Kristus. Rupa Kristus ada dalam diri kita. Itu yang menggarami kehidupan ini, sehingga orang lain diberkati, dan yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah dibebaskan, diselesaikan, yang mengalami masalah mengalami pemulihan. Karena garam yang Tuhan katakan telah menggarami orang lain, dan orang lain diselamatkan dan dibebaskan dan dilepaskan oleh karena kamu adalah garam dunia. Saudara, jangan biarkan garam itu kehilangan keasinannya. Rasa malu, rasa takut, rasa tidak percaya, dan rasa tidak berarti membuat kita tidak bisa menggarami dunia. Kita harus persembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, supaya kita bisa menjadi garam, bisa menjadi garam yang dapat dinikmati, dapat dinikmati kehadiran kita, dapat dinikmati karya kita, dapat dinikmati perbuatan baik kita, karena ada garam yang memberikan nuansa rasa baik dan rasa yang menjadi selera orang menginginkan hal tersebut karena ada rasa garam. Kamu adalah garam dunia. Kamu garam dunia. Itu sangat menyenangkan, saudara. Atribut-atribut ini sebagai predikat hidup kita ini harus digemakan, bahwa kamu adalah terang dunia, bahwa kamu adalah garam dunia. Yang ketiga adalah bahwa kamu bukan hanya terang dunia dan garam dunia, tetapi kamu adalah orang yang membuahkan kebaikan karena Kristus berkarya atas hidupmu, sehingga membuahkan kebenaran, membuahkan segala kebaikan, dan memuliakan Bapa di surga. Saudara harus percaya bahwa Yesus berkarya dalam hidupmu, membuahkan kebaikan, membuahkan kebenaran, membuahkan sesuatu yang dari surga, yang keluar dari hidupmu. Itu yang akan nanti memuliakan Bapa di surga. Bukan hanya kamu yang memuliakan Bapa di surga, orang lain pun memuliakan Bapa di surga. Karena apa? Karena Kristus bekerja, berkarya atas hidupmu untuk membuahkan kebaikan, untuk membuahkan kebenaran, dan itu dipenuhi dalam dirimu supaya
Nama Bapa di surga dipermuliakan. Yang baik itu pasti terjadi atas engkau. Tidak mungkin tidak terjadi. Jikalau karya Kristus itu dibebaskan untuk berkarya dalam hidup kita, maka yang baik-baik itu, yang benar-benar itu akan teraktualisasi, terekspresikan. Sehingga itu orang lain itu memuliakan Bapa di surga. Kita pun memuliakan Bapa di surga. Saudara, hidup kita ini bukan untuk sendiri, tetapi hidup untuk Allah. Kita hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mau memuliakan Bapa di surga? Jadikan hidupmu menjadi tempat karya Kristus. Jangan jadi tempat yang lain. Karya Kristus ada atasmu. Jangan tertipu dengan dunia ini. Arahkan hatimu, pikiranmu kepada Allah. Layani Tuhan dengan segenap hati. Jangan terkecoh dengan dunia ini. Dunia selalu inginkan kita berada dalam genggaman dunia. Dunia selalu inginkan kita berada dalam kurungan dunia. Hei, bangkit, terangmu telah terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas dirimu. Bangkit, kemuliaan Tuhan nyata atas dirimu. Bangkit, kemuliaan Tuhan nyata atas dirimu. Karya Kristus hidup dalam kamu, maka kamu akan menjadi saksi Allah, menjadi duta-dutanya Allah. Kamu akan memberikan buah-buah kebenaran, kebaikan, bahkan keadilan. Nama Bapa di surga dipermuliakan. Karena perbuatan baikmu kelihatan semua. Keadilanmu kelihatan semua. Kebenaranmu kelihatan semua. Bapa di surga dipermuliakan. Orang lain melihat kebaikan yang dikerjakan oleh Kristus dalam diri kita, itu sesuatu yang memuliakan. Tak usah kita tercengang, tak usah kita kaget. Dan semestinya demikian dalam hidup anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, jangan terkecoh dengan dunia ini. Ingatlah peranan kita jauh lebih penting daripada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sehari-hari ini. Itu hanya mengarahkan kita untuk kita berputar-putar di dunia ini. Lihatlah Kristus yang berkarya atasmu. Biarlah firman Tuhan ini memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Saya mau berdoa buat saudara. Ikutilah ucapan saya. Bagi saudara-saudara, Bapak, Ibu yang belum terima Yesus, saya mau sampaikan. Ikuti ucapan saya. Tuhan Yesus, aku membuka hatiku. Masuklah ke dalam hatiku. Saya undang Kau sebagai Raja, sebagai pusat kehidupan saya. Saya menerima Engkau sebagai Juru Selamat, karena Engkau telah mati bagi dosa-dosaku. Dan maut tidak berkuasa atas hidupku, karena Engkau telah membayar menebusnya. Dan Engkau hidup, telah bangkit, dan datanglah Tuhan dalam hati ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, saya diterima oleh Allah. Allah adalah hidup saya, sebagai pusat kehidupan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau berdoa lagi buat Bapak, Ibu, dan saudara. Saudara dipanggil menjadi terang dan garam. Fungsikan itu, sehingga kita tidak berputar-putar terhadap dunia ini. Sehingga saudara tidak takluk dengan tipu daya dosa dan tipu daya dunia ini. Melainkan saudara menjadi pemenang atas kehidupan dunia ini. Saudara-saudara yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah imannya, Tuhan kuatkan. Yang mengalami masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Saya mau berdoa buat Bapak, Ibu, dan saudara. Tuhan Yesus, jadikanlah mereka peran sebagai terang dan garam yang dapat diperhitungkan di dunia ini. Biarlah mereka berfungsi di tengah-tengah pekerjaan mereka, di keluarga, di kehidupan lingkungan mereka. Biarlah nama-Mu dipermuliakan atas hidup mereka. Oh Tuhan, Kau hadir bagi mereka. Kasihani mereka juga yang sakit, Tuhan sembuhkan. Sakit COVID-19 dibebaskan Tuhan Engkau. Engkau diselamatkan Tuhan. Yang mengalami batuk-batuk, Engkau dibebaskan Tuhan. Yang mengalami batuk,
engkau dibebaskan Tuhan dalam nama Yesus. Yang mengalami pusing-pusing kepala, engkau diselamatkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Yang mengalami sakit jantung, engkau disembuhkan Tuhan. Yang mengalami diabetes dibebaskan. Keluar penyakit ini, tidak boleh ada. Semua sarang penyakit ini ditolak dalam nama Yesus. Tubuh buat Allah di mana Roh Allah tinggal. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau menyembuhkannya. Peranan anak-anak Tuhan berfungsi kembali dalam nama Yesus. Saya sudah berdoa, amin. Bapak Ibu, jangan takut dengan apapun juga. Takutlah akan Tuhan yang mengasihi Bapak Ibu dan saudara. Yesus bekerja atas hidup. Amin.